Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng. Iya, suaranya pelan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekencengan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin wal muhtaramin jami'il asatidatil kiram. Yang sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati guru-guru kita yang hadir di kesempatan malam hari ini. Wabil khusus guru kita al-mukarram wal muhtaram Abina Kiai Haji Samsudin Mata'anallahu biatuli hayatih wa nafa'ana bi ulumih. Juga seluruh asatidah lainnya yang mohon maaf saya nggak sebutin atu-atu sebab panitia nggak ngasih nama ke saya, tapi biar begitu insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada guru-guru sekalian. Kita doain guru-guru kita biar pada sehat badannya, panjang umurnya, banyak acaranya, gede berkatnya,
tebel imannya ya Rabbal Al-Mukarramah, Ibu Ustazah, jika ada, seluruh jajaran pemerintah, ada Pak RT, ada Pak RW, semua pejabat, juga DKM Masjid At-Toha, serta tak lupa remaja Iryasir, Ikatan Remaja Yasinan dari rumah ke rumah, benar ya? Seluruh jamaah Bapak Ibu semua yang hadir, mudah-mudahan yang saya hormati, mudah-mudahan malam hari ini Allah limpahkan maghfirah, hidayah, rahmah untuk kita semuanya, amin ya Rabbal alamin. Sebab Bapak Ibu, ketika kita ngumpul kayak begini, baca surah Yasin, baca nggak tadi? Nggak. Malam Jumat baca ya? Baca. Kemudian kita baca tahlil, tahmid, tazkir. Sama-sama kita baca la ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah ngumpulnya kita bareng sama ngumpulnya malaikat. Mudah-mudahan Israel gak ngikut, Bu. Mudah-mudahan Israel gak ngikut. Tapi jikapun Israel sampai kemudian hari ini Allah cabut nyawa kita, insya Allah kita bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu mau masuk surga, Bu? Malam ini siap apa enggak masuk surga? Ibu rumahnya ragu-ragu amat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya malaikat datang doang, enggak. Maka ketika malaikat ngumpul bareng-bareng kita, hafathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah melalui malaikat yang ngumpul ini dilimpahkan kepada kita kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah yang malam ini memohon kepada Allah, doanya insya Allah diijabah oleh Allah. Yang hari ini kurang sehat, mudah-mudahan Allah sehatin. Yang hari ini banyak urusan duit, kagak bisa. Ada yang begitu, urusan banyak duit langka. Bu, ibu nggak punya duit girang apa? Mudah-mudahan malam ini yang masalahnya macam-macam, Allah kasih kemudahan-kemudahan. Yang malam ini banyak utangnya, Ibu mau amin apa enggak kira-kira? Takut ketahuan ya, Bu. Yang malam ini banyak utangnya, mudah-mudahan Allah kasih rezeki untuk melunasinya. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan buat orang-orang yang hadir di tempat-tempat kayak begini. Insya Allah ibu kalau sering hadir nggak bakal ditagih sama leasing, ilok leasing sampai kemari-mari ya Bu, insya Allah. Maka pantas orang yang hadir peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, Allah kasih ketenangan. Bagaimana enggak ketika dia hadir, dia enggak pernah minta kue, panitia nyediain. Enggak pernah kepikiran dari rumahnya ada pisang kali, panitia ngadain. Maka subhanallah, orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang hadir di majelis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hari ini tenang, besok senantiasa selalu tenang. Tenang, dia lihat dompet habis pisan. Habis mau bagaimana, duit kagak lagi. Ya bu, orang sebetulnya nggak punya duit itu enak. Enak apa enggak? Enak. Apa enaknya? Nggak ke Alfa, nggak ke Indomaret, nggak jalan-jalan ke Pondok Gede, ibu. Kaki kagak pegel. Emang apa? Duit kagak. Ya. Maka subhanallah, sebetulnya ketika Allah kasih model-model kayak begitu, kadang Allah langkain duit kita, kadang Allah banyakin urusan kita, hakikatnya Allah kepengen kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah orang yang hadir nih kayak begini, Allah bakal tenangin hidupnya. Wa dzakarallahu fi man indah. Allah catat nih nama ibu, Allah catat nih nama bapak, Allah catat nih anak muda nama-namanya di mana? Di pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Muka-mukanya ini bakal diingat oleh Allah. Ini wajah-wajahnya adalah wajah min ahlil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, enggak setiap orang mampu berjalan ke sini. Orang-orang yang hadir di tempat seperti ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah. Satu, Allah kasih kita hidup. Allah kasih kita hidup. Sebab apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur. Orang yang hidup itu berarti bakal ada kesempatan buatnya untuk pertama bertemu dengan Allah, yang kedua berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kita dikasih kesempatan untuk naik ke atas panggung. Di atas panggung itu kita sebut panggung sandiwara, atau kita istilahkan seolah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikasih kesempatan untuk jadi aktor dan aktris. Hilap muka begitu. Apa-apa nih, ini aktor dan aktris kehidupan. Maka setiap kita dikasih perannya masing-masing. Ada yang berperan jadi ibu rumah tangga, ada yang berperan jadi bapak, ada yang berperan jadi anak, ada yang berperan jadi ingkong, ada yang berperan jadi uwa, ada yang berperan jadi cucu, ada yang berperan jadi orang yang kerja di kantor, ada yang berperan jadi pejabat, ada yang berperan jadi orang jahat, ada yang berperan dengan segala macam profesi. Semuanya Allah bakal kasih balasan apapun profesinya. Yang hari ini jadi bini, kudu jadi bini yang solihah.
yang hari ini jadi laki kudu jadi laki yang saleh, yang hari ini jadi bocah yang salihin dan salihah. Maka ketika perannya apapun, insya Allah selama dia saleh dan salihah, Allah kelak bakal masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita dikasih hidup sama Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas ketika kita diperintahkan melaksanakan sholat yang 5 waktu, di antara kewajiban kita membaca surah Al-Fatihah. Setelah bismillah kita diperintah untuk baca alhamdulillahi rabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh kita baca A-nya panjang, min-nya pendek. Kalau imam waladdallin, amin, boleh. Atau boleh kita baca A-nya pendek, min-nya panjang. Waladdallin, A-nya panjang, amin. A-nya pendek, amin, boleh. Yang afdal A-nya panjang, min-nya panjang. Waladdallin, amin, itu afdal. Yang PA A-nya pendek, min-nya pendek. Waladdallin, imamnya namanya amin lagi. Amin, ngapal loh. Bapak ibu yang dirahmati Allah, meskipun si bapak di rumah jadi imam misalnya, ibu lagi sewot buat sama bapak, itu tetap aminnya nggak boleh pendek kayak tadi. Amin. Ntar takut laki balas, wala boleh. Amin. Lah sholat jadi pada berantem. Ya Allah ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran, ketika kita membaca surah di dalam sholat kita, salah satu ruknun min arkanis sholat, salah satu rukun daripada rukun sholat itu baca surah Al-Fatihah. Sampai-sampai kalau seseorang itu nggak bisa baca surah Al-Fatihah, boleh dia baca surah lain, yang penting jumlahnya 7, sebab Al-Fatihah itu 7 ayat, maka disebut as-sab'ul madhani. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, boleh dia baca surah lain yang dia hafal. Bismillahirrahmanirrahim. 1.
Alif lam mim 2, alif lam ra 3, nun 4, qaf 5, kaf ha ya ain sad 6, qul huwallahu ahad Allahu akbar. Boleh. Saya nggak bisa juga baca surah, maka boleh dia zikir seukuran baca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihahnya 1 menit, maka zikirnya 1 menit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1 menit, Allahu akbar, rukuk. Saya nggak bisa juga zikir, cari zikir yang bisa. Allah, 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 Allah. Jangan kalah sama ikan koki. Nah, ikan koki itu jago banget zikir. Allah, Allah. Seukuran 1 menit. Nggak bisa juga baca Allah, cicing wae tenaon-naon. Ya, diem aja nggak apa-apa. Diem aja tuh. Ya, seukuran 1 menit, Allahu akbar. Menang baru bisa. Diem juga masih nggak bisa juga. Panggilin tetangga, kirimin Al-Fatihah tuh orang. Mampus berarti itu orang. Ini bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Al-Quran, yang pertama disebutkan kalimatnya setelah Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmane Allah kang murah ing dalam dunia tur kang ulas asih ing dalam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil. Ketika kita salat, yang pertama di antara rukun-rukun salat yang awal itu salah satunya kalimat Alhamdulillahi Rabbil. Ini tanda apa? Bahwa kita dengan sholat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang bersyukur, bapak ibu yang dirahmati Allah, harus bilisannya, harus dengan lisannya dia ngucapin Alhamdulillah. Bu, kata Allah kan, wa bi ni'mati rabbika fahaddith. Kalau Allah kasih nikmat fahaddith, maka ceritakan, ekspresikan, tunjukkan bahwa itu kita merasakan nikmat. Bapak Ibu, kita makan mangga asem itu ekspresinya muka kita kan begitu ya? Ya enggak? Ekspresinya orang keaseman. Ya enggak? Orang makan cabai banyak bener, ada ekspresi pedasnya. Tuh ya. Iya enggak, Bu? Iya, ada ekspresinya. Maka orang yang dapat nikmat dari Allah pun ngucapin alhamdulillahnya kudu bener ekspresinya, menunjukkan dia senang. Ini kadang-kadang dikasih laki sehari 1 juta, gak mampus laki. Ya, bapak ibu yang dirahmati Allah, sehari dikasih laki 1 saat, biasanya laki ngasih cepek, tahu-tahu ngasih ceban. Ya, kata lakinya, nih malu, lo pegang dulu segitu, mana ada segitu doang. Alhamdulillah, dah. Alhamdulillah, dah. Gak pakai ditambah-tambahin. Maka berarti alhamdulillah yang nunjukin dia senang.
Berarti lisannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukurnya belum sampai di kolbunya. Yang kedua, orang bersyukur Bapak Ibu, kalau tibang lisan doang nih, kalau tibang lisan doang, ada itu orang yang ngadu anakah main judi. Pak Haji, itu anakah main judi. Astagfirullahaladzim, tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah. Kalau tibang begitu, itu bersyukur sebatas lisan. Maka bersyukur ekspresikan mukanya, kudu menunjukkan rasa senang Bapak Ibu. Yang kedua, perbuatannya menunjukkan kalau dia betul-betul orang bersyukur kepada Allah. Mana orang yang bersyukur kepada Allah Bapak Ibu? Ini malam hadir di tempat ini, insya Allah min alamatul syakirin, tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Lah ngapain sih bersyukur? Allah janji, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lembek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah janji orang yang bersyukur kepada Allah itu bakal ditambahin nikmatnya oleh Allah. Nih, ditambahin nikmatnya. Ibu bersyukur punya anak, bukan kemudian Allah tambahin anaknya. Pas ibu lahir, alhamdulillah, bunting lagi. Enggak, belum tentu begitu. Lah kalau begitu ditambahinnya malah laki bersyukur mulu. Ya alhamdulillah gue punya bini lu, muncul lagi bini dua. Ya, dia bersyukur alhamdulillah muncul lagi yang ketiga. Itu kan begitu resep jadinya. Ibu apa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditambahin kualitasnya. Bapak bersyukur punya bini, alhamdulillah gua bersyukur punya bini kayak lu. Nggak bakal ditambahin tuh bini kita, tapi ditambahin gurihnya, ditambahin nikmatnya. Itu bini makin solihah. Ya Allah ya Rabb. Kenapa penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sebab punya bini solihah itu subhanallah mampu menciptakan, kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan kayak dulu waktu baru-baru doang demen banget sama bini. Pak, dulu mah baru-baru ayo ngikut, baru-baru. Mau kemana sih bang? Mau ngopi sama teman-teman guanya, ngikut. Ah malu bang, udah nggak apa-apa ada gua, tuh kata dia. Dulu, ya. Dulu waktu mau kondangan, dandannya lama buat tumbuhan. Ya, bang maafin ya lama, nggak apa-apa, bentaran. 2 jam ditungguin, biarin, nggak apa-apa, gue tungguin sampai 2 hari gue tungguin. Dulu bini cemberut udah ditanyain lu mau kemana, ayo gua ajak biar lu senang. Dulu di leher nggak ada kalungnya, ayo ke pasar. Di tangan nggak ada gelang, ayo kita ke pasar. Bang ikut apa kondangan? Kenapa sih ngikut mulu? Sekali yang ngikut ya sekali yang ngikut. Ntar lu turun aja, gue mau kumpul sama teman-teman gue, ya lu pulang diri. Ya Allah ya Rabb. Kadang-kadang tuh bini ditinggal di pasar. Lah bini gue mana ya? Biarin ikut tuker. Ngecek ya Allah ya Rabb. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting orang yang bersyukur kepada Allah, harapannya bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang saleh dan solehah, istri yang solehah, suami pulang subhanallah, utang banyak seolah nggak ada. Gila begitu ya. Ini kadang-kadang pulang ini bawa curut. Lu dari mana sih nek bawa curut? Ya Allah, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah nih, insya Allah Bapak Ibu yang hadir ini malam di tempat ini tandanya bersyukur kepada Allah Subhanahu. Cukupkah bersyukur di situ? Enggak. Sampaikan rasa syukur itu ke hati. Kalau sudah sampai rasa syukur di hati, itu berarti ridha bi qismatillah, senang dengan apapun yang Allah kasih. Dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih nggak sedikit pun alhamdulillah. Banyak juga ya. Orang kalau udah bersyukur udah enak aja. Biar kata di rumah tibang makan nasi pakai rendang. Nah, ibu namanya protes amat. Itu subhanallah, nikmatnya luar biasa. Bu, rasa rendang walaupun itu kelihatannya ikan asin, tapi kalau bersyukur insya Allah dimakannya asin. Gila berubah. Tapi hati jadi senang, tetap senang. Yang penting kan, nih lihat orang bersyukur Bapak Ibu. Saya sering sampaikan ke jamaah umroh, Bapak Ibu ketika berangkat umroh kudu banyak bersyukur dan sabar. Dan nanti sampai di kota Makkah, sampai di kota Madinah, itu kita bakal ketemu orang yang macam-macam warna kulitnya. Ada yang hitam banget, ada ya, ada yang ungu kayak ubi, ada ya, ada yang burik, ada ya Bu, macam-macam. Maka nggak usah ngata apa-apa ya, usah gitu orang lah, jangan begitu ya. Cukup kita bilang alhamdulillah ya Allah, ini mata saya masih sehat, masih bisa membedakan warna. Tuh orang bersyukur. Orang ketika bersyukur pun nyaman. Ketika sampai di tanah suci, ketika tawaf, itu kan macam-macam aroma orang, macam-macam ya. Ada yang maunya tengik pakai dodol, ada ya. Ada yang baunya sangit kayak balang ya. Ada yang baunya nggak enak banget pokoknya. Tapi orang bersyukur enjoy aja bawaannya. Alhamdulillah ya Allah, hidung saya masih normal. Enak gak Bu? Enak gak? Enak tuh. Itu berarti udah ridho tuh hati. Kadang-kadang kan ada ibu-ibu naik motor ya, naik motor sekupi mana belum lunas tuh motor ya Bu, itu ngesennya ke kanan, beloknya ke kiri. Kita yang belakang sewot apa enggak? Sewot. Padahal mah emang itu sekupi siapa? Yang bayarin siapa? Yang bayar kreditnya siapa? Ngapa lu yang sewot? Lah gua di belakang, ngapa lu di belakang? Nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hati udah ridho nggak bakal dia ngata apa-apa. Ya Allah, saya yang salah. Bapak-bapak naik motor, kadang-kadang belum nyenggol, marahnya kayak apa tahu? Monyet loh. Lah, monyet naik motor. Monyet apa? Itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak tanggung-tanggung, kadang-kadang anjing lo ya, dia balas lo tuh kebun binatang. Wah, dibalas semua di Bapak Ibu yang rahmat Subhanahu wa taala. Padahal nggak usah sewa. Kalau hati itu ridho, dikata anjing, ya Allah alhamdulillah, mungkin masih ada sifat anjing dalam diri kita. Pak Bu, ini kan Allah ciptain manusia, ini makhluk spesial. Ini manusia.
Allah ciptain manusia itu makhluk terakhir, maka pantas segala sifat disematkan pada di makhluk. Ada sifat malaikat, ada sifat malaikat. Mana sifat malaikat? Baik banget sama orang tuh orang. Sampai kadang-kadang, ya Allah, lu baik banget sih kayak malaikat tuh. Ya, bukan Israel tapi ya malaikat. Bawaannya tuh subhanallah, nyenengin orang tuh, berarti punya sifat malaikat. Ada juga yang sifatnya kayak memedi, ada nggak? Lagu lu kayak memedi, lagu lu. Ya Allah, ya Allah. Ada juga yang sifatnya kayak babi. Ada nggak? Ada orang yang sifatnya kayak babi, apa aja dimakan. Ya, korupsi. Tuh, yang sifatnya kayak babi. Ada yang sifatnya kayak kunyuk. Ada. Ibu tahu kunyuk? Beruk, tahu beruk? Ya. Ada nggak orang yang sifatnya kayak beruk? Ada orang yang sifatnya kayak monyet punya sifat rakus. Ya Allah, ya Rabb, tuh monyet pisang dicomot pakai tangan kanannya, tangan kirinya pasti ngambil pisang juga. Belum kelar sampai situ, kaki kirinya juga megang pisang, kaki kanannya megang pisang. Belum kelar juga, mulutnya kudu ada pisang. Tuh monyet rakus. Wala aspal dimakanin tuh monyet. Ya, duluan minyak goreng diminum-minumin. Tuh, sifat monyet. Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang sifatnya kayak anjing. Anjing itu kalau lewat, siapa aja yang lewat gonggong dia. Tetangga punya kulkas baru gonggong. Ada yang begitu. Tetangga lagi punya ini, punya itu, gonggong. Itu punya sifat anjing. Jadi kalau di jalanan dikata anjing loh, mungkin emang kita anjing, ada sifat anjing dalam diri kita. Makanya Allah perintahkan berkurban ketika Idul Adha supaya dipotong itu sifat hewan yang ada dalam diri kita. Kalau sudah sampai ridho, maka insya Allah apapun jadi enak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu punya parfum dikit, gimana caranya biar ibu bersyukur kepada Allah? Bagaimana nih parfum biar selalu awet, nggak boros makainya, gampang. Ibu makainya cukup di depan hidung, cukup di depan itu, taruh sini, serusut aja. Wangi, nyium, wangi, ya. Tai ayam, wangi. Orang di itu, ya. Itu cara kita bersyukur kepada Allah. Lisannya bersyukur, perbuatannya bersyukur, hatinya ridho bikismatillah, senang dengan apapun yang Allah kasih. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang besar pula adalah Allah turunkan untuk kita, dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur sebab ini umat kelak bakal masuk surga duluan sebelum umat-umat yang lain. Ini umat adalah umat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di akhir zaman, tetapi ini umat masuk surganya bakal duluan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Rasulullah begitu cintanya sama kita, tinggallah kita. Sudahkah kita betul-betul mencintai Nabi? Oh, saya mah sudah cinta Nabi. Mana buktinya? Ini saya hadir maulid Nabi. Oke, itu bagian dari tanda cinta. Apa cukup? Belum.
Saya cinta pada Nabi. Apa buktinya? Tiap kali saya bersalawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam kita baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abda wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril wa ala alihi wa sahbihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salatullah salamullah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat kita pada Nabi bukti cinta. Cukup kurang. Maka bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? 124.000 Nabi, 313 Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja Allah utus sebagai contoh. Allah nyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan suri tauladan yang paling sempurna di antara para anbiya dan para rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari 124.000 nabi, hatta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya mencontohkan diri yang baik. Para nabi jadi contoh orang yang benar. Maka pantas dalam Islam lihat, setiap kita diperintah untuk jadi orang yang benar, orang yang baik. Allah sampaikan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah demen sama orang-orang yang benar, sama orang yang baik. Yang baik Allah suka. Maka subhanallah, Islam mengajarkan kita supaya jadi orang benar. Kenapa? Para nabi sebagai contoh orang-orang yang benar. Nabi Allah Yusuf ganteng banget, benar hidupnya.
Orang sini cebrik banget, tengik lagunya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihi salam kaya, tapi benar orangnya orang sono langsak, tengik lagunya. Ya, karena orang susah suka banyak lagunya, orang langsak. Ya Allah, ya udahnya susah mabuk mulu mabuk. Ya mana kuara jelek banget. Ya, orang-orang sono, orang Eropa keluarnya roti god, dia minta kuara roti burger. Orang kita genjer. Aku oke. Ya Allah ya Rabb. Nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Allah Sulaiman kaya benar. Nabi Allah Isa alaihi salam orang yang nggak punya apa-apa, rumah entah ayah, bini terboga, ya. Dia orang yang miskin, tapi semiskin-miskinnya Nabi Isa jadi orang benar dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pedagang saat kecil, beliau bahkan pengembala kambing, kemudian beliau jadi pemimpin negara, beliau jadi ustaz, beliau jadi ulama, beliau jadi ahli strategi peperangan. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling benar. Sampai-sampai Nabi itu kalau ada umatnya kelaparan, Nabi itu lihatnya nggak tega. Kalau bisa Nabi ajak yang kelaparan. Satu kisah, Rasulullah pernah ngambil batu, saking laparnya itu diganjel batunya di perut, itu namanya ganjel perut. Ini orang sini ganjel perut pakai lontong. Bukan ganjel perut itu mah. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam subhanallah dari awal kita belum lahir itu udah diperintah untuk bikin anak kita jadi benar. Sebab nabi-nabi diturunkan sebagai contoh orang-orang yang benar. Maka lihat kata Nabi, tunkahul mar'ah. Kata Nabi, kalau mau ngawinin orang, nih bocah, ya, lu udah mau kawin belum? Ya, nih kalau mau kawin sama orang, kata Nabi, orang Nasrani melihat kawin itu, melihat perempuan itu karena cantiknya. Orang Yahudi limaliha, dia melihat perempuan itu karena hartanya. Orang Majusi melihat perempuan itu karena nasabnya, keturunannya. Bu, Pak, kalau tibang karena cantiknya, lihat artis banyak yang cakep, bininya cantik, lakinya ganteng, banyak gak yang bercerai? Banyak. Berarti cantik nggak jaminan. Bener? Bener nggak? Sekarang cantik, kita demen lagi muda melihat kaca, demen banget. Makin tua makin ngeri lihat kaca. Nah, ngaku aja bu, ya kan ya. Dulu mau kondangan niat, pulang kondangan niat ngaca, mau makan ngaca, mau mandi ngaca, kelar mandi ngaca, tiba mau mampus doang kagak ngaca. Tapi makin kemari, ya Allah ya Rob, skincare yang mahal sekalipun udah nggak bisa, udah nggak mempan. Kulit udah kegedean, udah pada ngampleng. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya cantik nggak jaminan. Kalau ada orang yang menikah di maliha karena hartanya, pun banyak orang yang sama-sama pengusaha bercerai. Mobilnya cakep-cakep, mewah, rumahnya megah, duitnya nggak berseri. Tapi nyatanya masih banyak yang bisa. Linasabiha, karena nasabnya pun nggak jaminan. Oh, dia keturunan lurah. Oh, dia keturunan camat. Belum tentu bikin bahagia, belum tentu. Oh, dia keturunan Pak Ustad. Pak Ustad.
Dia keturunan Pak Kiai. Pak Kiai. Tapi belum jaminan itu bisa bahagia. Nabi perintahkan fadhfar bidzatid, karena perintahnya pilihlah bini, pilihlah suami karena agamanya. Biarin dia jelek, insya Allah tua-tua juga bakal ketemu jelek. Lalu bagaimana lagi? Ya, karena bagaimanapun bakal jelek-jelek juga nih Bapak Ibu dan subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih harus begitu? Supaya nanti ketika si laki-lakinya saleh, perempuannya saleh, punya anak, harapannya anak yang benar, anak yang saleh. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam ngajarin cara bikin anak sampai diajarin sama Islam. Ya, ini banyak bocah, saya nggak banyak cerita. Ya, takut dia pulang-pulang, mak kawin apa cepet mak. Ya, namanya nggak punya duit, urusan banyak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan paling tidak ketika bikin anak sopan. Nggak boleh urianan telanjang bulat, apalagi telanjang lonjong. Nggak boleh. Meskipun hanya sehelai benang, harus ada nempel di tubuhnya. Maaf nih, ya, kalau bapak kudu ada pakaian yang dipakai dikit. Meskipun kita misalnya sempak, kita taruh pala dah. Ya kata Binda itu kaki gua ngapain? Ya, yang penting ada gitu ya, yang penting ada. Apa guna Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti anak yang dikejar, yang dibikin, paling tidak itu jadi anak yang saleh dan salih. Buncing nih misalnya, dia buncing hamil. Ketika hamil Bapak Ibu yang dirahmati Allah, si laki ini bapaknya, emaknya itu kudu banyak-banyak membaca Al-Quran. Makanya lihat ulama kita ngajarin ketika usia 4 bulan nih Bapak Ibu yang lagi hamil ibu, 4 bulan diadain acara 4 bulan. Kenapa? Sebab di usia 4 bulan Allah tiupkan ruh pada si jabang bayi itu. Allah perintahkan malaikat nulis rezekinya, nulis amal nanti nih anak bakal saidun, apakah senang apa nih susah. Makanya ibu-ibu rata-rata hadir pada acara peringatan 4 bulan orang yang hamil. Iya apa enggak Bu? Iya. Dibikinin ruzak. Dibikinin apa? Ruzak. Bahasa Arab itu ruzak. Supaya apa? Ini mudah-mudahan ini bocah dikasih rezeki yang melimpah tuh ruzak. Makanya lihat rujak macam-macam rasanya, manis, asam, asin. Nano. Itu rujak variatif, dia dikasih rasa. Supaya apa? Itu ada doa di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini anak nanti ketika keluar jadi anak yang soleh dan solehah, mampu dia menghadapi yang asin, mampu dia menghadapi kehidupan yang baik, mampu dia menghadapi hidup yang pedas, mampu dia menghadapi hidup yang manis. Rusak 4 bulan. Kita nggak tahu nih bocah keluar bakal jadi bener apa enggak, kita nggak tahu. Tapi itu ikhtiar kita. Kali-kali aja bocah ntar lahir jadi bener, jadi saleh. Kelar itu belum. Muncul 7 bulan. Kenapa nggak ada 7 bulan? Sebab ketika usia ibu yang hamil, ketika usianya 7 bulan, itu Allah kasih wahnan ala wahnan, susah di atas susah. Tuh 7 bulan, dari sejak 7 bulan sampai menjelang lahirnya itu Allah kasih susahnya luar biasa. Celentang susah, tengkurap apalagi ya. Sebegitu beratnya luar biasa nih Tong, ingat nih emak nih, sebegitu beratnya nih orang tua bawa kehamilannya. Belum pernah kita lihat ini perut sampah ditinggal di masjid. Ada yang ditinggal perutnya?
belum pernah ada. Seberat itu dibawa kemana-mana. Subhanallah. Ngadain menuju bulan, biasanya baca surah Yusuf, baca surah Maryam. Biar anaknya kayak Yusuf, belum tentu bapaknya kayak Tenggarangan. Ya, belum tentu bapak ibu yang dirahmati Allah. Anaknya biar cakep kayak Maryam, belum tentu. Banyak Yusuf begitu. Paling tidak akhlaknya kayak para anbiya. Lahir si anak diadanin tuh. Supaya apa sih diadanin? Kali-kali aja nih bocah kalau diajarin jadi benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, anter-anter aja nih. Langgar. Anak lahir masuk. Allah, mampus bocah. Laki-laki ngapain? Undang-undang muadzin ngajarin anak kan percaya begitu. Kelar ajan langsung qomat, nggak usah nunggu jamaah ya, nggak usah langsung qomat. Kelar qomat nggak usah ngomong subuh pakum fa inna tasbiyat, bukan sembayang PA gitu, lagi ngajarin qomatin bocah kita. Biar nih anak ketika dia lahir di dunia yang pertama dia dengar kalimat Allah Subhanallah. Buat apa? Biar bener bocah. Maka lihat orang tua kita, ibu kita kalau lagi nimang anak, masya Allah, anak cakep itu bocah ceprik banget padahal. Yang mana hitam banget, kuping caplang, mata belok, bibir doer. Tetap anak cakep, belum pernah kita dengar si congek. Pernah dengar? Ada kali ibu yang begitu, ya. Si curek yang pernah dengar kita, belum pernah. Meski itu si ganteng, kata dia biarin, nggak usah diapa-apain, ya, nggak usah pakai ganteng dari mana, jauh gitu, nggak usah dikata begitu, biarin, itu doa. Nggak tanggung-tanggung kadang anak raja dari mana lo ngontrak? Raja apaan? Ya Allah ya Rabb. Tapi itu doa Bapak Ibu. Kenapa Ibu lihat luar biasa? Anak raja, paling tidak ini anak nanti tumbuh jadi benar, dimuliakan oleh orang banyak. Apa kelar? Belum kelar. Masih terus kita ingetin anak kita supaya apa? Jadi benar di sekolah, di tempat-tempat yang benar, dititipin ke guru-guru yang benar, dititipin di majlis-majlis taklim yang benar. Dengan cara itu kali-kali aja anak jadi benar. Tapi ternyata sebegitu usahanya kita biar anak jadi benar, belum tentu jadi benar. Benar nggak? Kita udah mulai ibain udah, itu bocah ada aja yang badar, ada nggak? Masih ada juga Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Allah. Kalau tibang pinter mah gampang Pak Bu. Anak kalau tibang pinter gampang. Titipin ke Ustadz ini ajarin anak saya alif ba. Insya Allah sebulan 2 bulan dia ngerti mana alif mana ba. Alif dia rada lurus, ba rada bengkok. Dia tahu. Ba tak mana dia tahu titiknya berapa. Insya Allah 6 bulan dia udah bisa. Tuh pinter bocah. Kalau tibang pintar titipin sama penyanyi dangdut, insya Allah pintar nyanyi. Ya, biduan, tolong ini ajarin anak saya biar pintar nyanyi. Insya Allah 2 bulan dia pintar nyanyi. Cuman kira-kira saat kita meninggal dunia, anak kita pintar nyanyi, nyampe ke kuburan, Bapak, Ibu, ini 1 lagu buat Pak. Di kuburan, kalau memang kurang 1 album saya nyanyiin. Ya, itu anak yang begitu, insya Allah Bapak yang udah meninggal gua bangun PA lo. Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah supaya kita bisa menjadi dikit-dikit jadi orang benar. Dikit-dikit jadi orang benar. Ujung-ujung jadi benar ribet. Anter-anter aja jadi orang benar. Kemarin belum sempat sholat maghrib berjamaah nih Bapak, mulai sekarang usahain dah sekali waktu aja. Ya,
Maghrib nggak sempet, isya nggak sempet, subuh nggak sempet, lohor nggak sempet, asar nggak sempet, mampus aja udah. Agak dia seperti isya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih kita contoh. Allah turunkan, Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang sempurna. Tentu sulit kita mengikuti sepenuhnya Rasulullah. Setidaknya kita ngikutin dikit-dikit akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita menjadi orang yang betul-betul cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam doa kita diijabah. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan salihin dan salihah. Mudah-mudahan pasangan hidup kita dijadikan pasangan hidup yang salihin dan salihah. Lingkungan kita mudah-mudahan menjadi lingkungan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita mudah-mudahan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan seluruh doa kita diijabah oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyatihi al-kiram. Shillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lillahi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasti banyak salah saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.